Dalam 5, Bismillahirrahmanirrahim. 4, 3, 2, 1, silakan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Farah di sini. Alhamdulillah makin rame semesternya. Jadi apa ya, masih deg-degan banget. Jujur shock banget dapat lagi. Ini udah putaran kedua ya. Tapi senangnya karena tambah banyak, jadi bisa lebih lama untuk dapat lagi. Oke, terus lanjut aja. Jujur ini tempat bingung banget mau ngomong apa karena sebagai orang yang gak suka ngomong dan jarang ngomong, kemarin udah dibahas tuh tentang kue-kue, jadi apa ya yang bisa dibahas setelah ini. Nah jadi baru nih sore ini aja, bener-bener tadi sore baru dapet pick up something biar nggak blank-blank banget. Bentar, belum bergerak ya. Nah oke. Karena ada yang baru dari yang biasanya datang, jadi perkenalan dulu lagi, biar kalau nggak kenal kan ya sayang ya. Nah gitu, terus oke. Kenalin, aku Farah 2001. Mana nih, kok nggak muncul? Oke, jadi tahun 2001 masuk Elektro UI. Oke, terus perjalanan hidup jadi Aslep Telkom nih di 2003 sampai 2005. Nah, habis itu habis itu lulus di tahun 2005 ya, lulus. Sana dong. Oke, udah lulus dari 2005, habis itu nikah. Habis itu kerja jadi engineer tahun 2005 sampai 2008. Tahun ya. Setelah itu jadi baker. Jadi baker 2009 sampai 2015 gitu. Baker ini adalah usaha online sih di rumah gitu. Jadi ibu rumah tangga gitu, jualan. Nah, habis itu setelah bosan jadi baker, habis itu kerja lagi nih. Kerja lagi di HR di tahun 2016 gitu. Nah, habis kerja di HR tahun 2016, habis itu akhirnya karena udah ngerasa kelamaan nganggur, jadi sekolah lagi nih. Sekolah lagi, habis itu luluslah tahun 2017. Nah, habis tahun 2017, habis itu nikah. Nah, habis itu di titik ini adik aku ngomong, "Kak, jangan ambil S3 ya," gitu. Terus setelah itu nggak ada yang ngerti ya. Setelah itu habis itu HR lagi kerja sampai 2020. Habis itu buka cake shop di 2021. Jadi sekarang punya toko kue ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya kemarin kerja sempat nganggur lama, abis itu kerja sebagai HR. Nah, HR itu sebenarnya bukan emang pengen jadi HR sih. Jadi kebetulan aja kesempatan yang ada waktu di situ, jadi diambil dulu gitu. Cuma seru juga sih jadi HR karena kapan lagi ya kan bisa nanya-nanya orang, terus nggak apa-apa gitu. Nah, jadi dulu nih kalau interview orang mukanya muka sangar gitu kan. Abis itu bisa nggak coba perkenalin diri ya, perkenalin diri gitu. Nah, abis itu sebutin dong kelebihan dan kekurangan kamu. Terus kekurangannya gak bisa bangun siang gitu, jadi telat ke kantor. Oh gitu ya, oke, catat gitu ya. Terus padahal sih aku juga bangun siang ya, telat juga gitu. Nah terus apalagi kita nanya, coba jelasin arsitektur 5G ya dari hulu sampai hilir. Terus padahal yang nanya belum tentu bisa juga jawabnya sih gitu, cuma enaknya jadi recruiter itu ya gitu. Nah terus ada lagi nih yang enak jadi recruiter, jadi dapet cap-cap baru nih dari teman-teman. Cap-cap apa sih dari teman-teman? Cap kalau tahu gajinya semua orang gitu. Terus iya kali tahu gaji semua orang, tapi emang iya sih tahu gaji banyak orang gitu. Terus ada satu lagi nih yang
Ada satu lagi, ada Dela nggak ya di sini? Nah, jadi ini karena emang baru materinya dapat tadi sore, tadi malam tuh ngobrol sama Dela. Del, kasih ide dong nih ngomong apa, bingung banget gitu kan. Banyak lah, itu aja gimana cara mendeteksi orang psycho dalam seleksi karyawan masuk perusahaan gitu kan. Nah, oh iya 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 iya, oke 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 oke. Jadi ternyata gitu ya teman-teman. Jadi kalau ceritanya Titos tuh dulu kalau anak elektro dicapnya tolong dong benerin TV. Nah, kalau anak psikologi ternyata tolong lihat orang ini apakah orang ini baik-baik saja atau apakah dia calon psycho gitu ya. Nah, terus oke, tapi memang sih anak psikologi kan banyak tools-toolsnya ya untuk itu. Nah, oke. Terus sekian itu dari pengalaman HR kemarin. Jadi aku mau cerita dikit tentang kenapa sih interview itu why interview goes wrong gitu. Gimana interview goes wrong? Cuma karena teman-teman di sini kan semua udah pada settle ya kerjaannya. Jadi aku bakal bahas kenapa sebagai applicant gitu, tapi bagaimana teman-teman sebagai user gitu. Jadi kenapa interview goes wrong untuk user. Oke. Terus oke. Jadi gimana sih? Ternyata banyak hal-hal yang harus diwaspadai nih sama teman-teman sebagai user nih kalau mau interview calon-calon anak buah atau calon-calon tim untuk join nih sama teman-teman. Oke. Jadi bias-bias itu nih. Pertama adalah kontras efek. Kontras efek itu dinilai rendah setelah orang lain sebelumnya, aplikan sebelumnya di interview yang bagus banget belum. Jadi untungnya sih hari ini aku interviewnya sebelum Kelvin. Kalau interviewnya kalau interview sih presentasinya sebelum Kelvin nih. Kalau sesudah Kelvin mungkin nanti aku kena kontras efek gitu karena saking bagusnya Kelvin presentasi, terus akunya jadi nggak terlalu bagus gitu. Oke. Terus selanjutnya nih ada anchoring bias. Anchoring bias ini jadi ketika si interviewer ini udah mendapatkan informasi penting tentang orang itu nih, jadi dia terlalu fokus sama hal itu. Misalnya Danang interview nih, terus Danang itu bau loh, dia terkenal bau gitu. Terus jangan di hire gitu. Padahal kan itu kan dulu waktu lagi mahasiswa. Kalau sekarang kan udah ada yang jagain, udah ada yang ngurusin, terus udah olahraga, udah kurus gitu kan. Jadi udah nggak bau lagi. Jadi nggak bisa gitu. Suatu hal yang awal itu dijadiin patokan terus menerus gitu. Oke, habis itu yang selanjutnya lagi adalah fokus sama hal jelek kecil. Jadi ketika interview ini ketemu hal jelek kecil, terus di interview itu aja fokusnya, padahal banyak hal lain nih yang positif dari orang tersebut, tapi terlalu fokus sama hal yang negatif tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya adalah similarity bias. Jadi ketika interview itu ini kayaknya mirip, ini kayaknya mirip gue nih, ini orangnya keren nih kayak gue nih, keren nih gitu. Nah itu jadinya bias gitu, nih beneran keren apa narsis aja nih interviewernya nih gitu. Terus selanjutnya adalah halo atau horn effect. Nah jadi jadi satu karakteristik itu menginfluence perspektif dari interviewer kepada kandidatnya gitu. Jadi kalau horn itu, ini ada hornnya. Halo. Kalau hello itu yang positif, kalau horn itu yang negatif gitu. Jadi karena ada satu karakteristik yang misalnya positif dan itu mempengaruhi semua hasil dari interviewnya gitu. Terus selanjutnya adalah cultural noise bias. Nah, cultural noise bias ini, nah ini nih yang paling sering terjadi ini. Jadi si kandidat ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai yang pengen didengar sama si interviewernya. Nah jadi harus pinter-pinter nih interviewernya bisa memilah nih mana sih yang benar-benar tulus, mana sih yang cuma mereka pengen kita dengar aja seneng gitu. Terus apa lagi ya?
stereotyping bias. Nah, stereotyping bias ini ketika ternyata si kandidatnya ini join ke grup tertentu, terus akhirnya akhirnya interviewernya, oh ini pasti orangnya seperti grup tersebut, punya sifat-sifat seperti grup tersebut gitu. Jadi itu mempengaruhi penilaian dari si interviewer. Selanjutnya lagi ada intuition bias. Intuition bias ini ketika si interviewer terlalu pede sama intuisi sendiri, padahal nggak tahu juga ya benar apa enggaknya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah ideal employee bias nih. Teman-teman di sini nih mungkin siapa ya? Arfan nih deh, Arfan. Dulu waktu nyari pacar punya kriteria nggak nih? Pasti punya list kriteria ya. Nah itu ya kayak ngomong lah. Itu Arfan yang penting ada aja. Checklist semua ada enggak? Gimana? Tapi istrinya mah udah dapet checklist semua kayaknya sekarang nih. Nah, nah jadi ketika interviewernya dia terlalu mengharapkan kandidat yang ideal banget nih, jadi rada susah nih, misalnya harus checklistnya harus dapat semua gitu kan, jadi susah gitu. Nah terus confirmation bias ini adalah ketika jadi si interviewer ini dia baru interview sebentar, terus dapat konklusi, baru ngobrol sebentar, habis itu dia langsung mengambil kesimpulan dari si kandidat tersebut gitu. Jadi nggak fair juga sih kalau baru ngobrol sebentar kok udah diambil kesimpulan, kan bisa jadi salah ngomong ya atau gimana gitu. Nah terus yang terakhir adalah racial dan gender bias. Nah ini udah jelas banget. Nah terus gimana sih caranya supaya kita sebagai user yang menginterview tidak terjebak di bias-bias ini? Pertama adalah tentunya harus juga mengandalkan pre-employment testing yang lain ya, tes-tes psikologis yang lain. Habis itu juga jangan interview sendirian. Kalau interview sendirian nanti kita terjebak sama yang kita pikirin sendiri gitu. Ketika kita interviewnya berdua, jadi ada orang lain untuk berdiskusi, misalnya berdua dengan HR atau berdua dengan asisten manajer mungkin gitu. Jadi bisa saling tukar pikiran apakah orang ini cocok apa enggak gitu. Lalu finally, untuk conclusion-nya adalah Cake Dreamer udah ngeluarin katalog untuk Natal dan Tahun Baru. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim buat teman, saudara, teman di kantor, bisa langsung kontak kita. Kita ada di IG. Jadi sekian, terima kasih. Ujungnya begini. Ujungnya kampret. Makasih Bapak Rawi, tepuk Jadi tangan. bener ya kata. Silakan Nang. Ya, oh iya, sorry. Penilaian ya, lupa. Iya. Bentar, lagi baca ini. Iya, makasih abang-abang, teman-teman semua. Terima kasih Mbak Farah buat materinya yang disampaikan hari ini. Grup mulai dari mana bingung Mbak? Oke, notes-nya ini agak beda sama yang sebelumnya disampaikan. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat yang sebelumnya Mbak Farah cerita tentang Cake Dreamer, apa nama tokonya Mbak? Cake Dreamer. Cake Dreamer. Ya, Cake Dreamer ya. Dia Mbak Farah urutan sequence penyampaiannya, jadi masih lebih bagus gitu, utuh ya. Jadi purpose statement-nya jelas gitu. Jadi ada historical, ada development-nya, terus sampai finalnya ceritanya seperti apa, sampai ada berapa cabang, terus yang klimaksnya jenis-jenis kuenya itu kalau teman-teman ingat. Jadi flow-nya kelihatan utuh gitu ya. Tapi saya pertama mau menuju dulu good things-nya. Itu yang pertama adalah selalu introduce yourself ya, walaupun memang beberapa teman yang di sini kan adalah orang yang itu lagi ya, datang lagi. Maksudnya orangnya sebagian besar adalah orang pelanggan lama ya, datang terus tiap minggu. Tapi Mbak Farah itu nggak lupa bahwa memang namanya kita menyampaikan materi itu harus introduce yourself, karena bisa aja ada
orang lain, ada calon pelanggan baru ya kan, yang bisa siapa tahu tertarik dengan kuenya gitu kan. Nah jadi jangan lupa selalu introduce yourself. Ini self note juga buat kita atau buat yang lain. Kadang disuruh nyampein materi nyerocos aja gitu ya, tapi dia nggak cerita nih siapa nih sebenarnya gitu. Kedua tadi balik yang ke cerita, yang perlu menurut saya perlu diimprove ya, apa yang bisa diimprove adalah mungkin tadi entah saya yang jaringan keputus atau enggak, tadi awalnya tuh cerita tentang HR gitu ya, terus tiba-tiba jadi ngomongin recruiter. Mungkin beberapa mungkin terkait gitu ya, tapi saya nggak dengar tadi ada bridging-nya gitu ya, bahwa HR itu apakah sama dengan recruiter ataukah merekrut orang itu tugas dari HR gitu. Jadi kayak ada missing link gitu ya. Walaupun tadi pas materinya why interview goes wrong-nya itu bagus banget ya menurut saya ya. Kayak oh iya ya benar, ini bias-bias yang saya sering alami waktu saya jadi yang diwawancara maupun ketika interview orang gitu ya, ngalamin juga yang kayak gitu. Jadi secara materi sih bagus ya, secara materi bagus, cuman tadi yang pembahasan di awalnya aja yang kayak semacam ada yang missing link gitu. Tapi tadi saya sedikit berharap agak di-develop lagi tadi yang terkait solusinya gitu ya, yang solusinya tidak bergantung terkait hal-hal bias tadi. Ada yang terkait pre-employment test gitu ya. Bagian apa sih sebenarnya mendistinguish dari pre-employment test itu agar kita tidak bias? Sayangnya nggak dijelasin gitu. Saya tadi tertarik juga, jadi pengen tahu sebenarnya gimana. Kalau interview nggak boleh sendiri, oke, make sense gitu ya, karena biar nggak subjektif satu orang aja. Dan yang terakhir, iklan ternyata. Iya. Iya. Dari saya itu aja. Kalau secara vokal bagus, cuman vokal bagus, penyampaian kata-kata juga bagus, cuman tadi memang agak tersendat ya, mungkin nanti bisa dikoreksi sama juri counter berapa kali agak tersendatnya gitu. Makasih Mbak Farah. Kita langsung ke juri selanjutnya. Fan? Kelebihannya Kak Farah cuma saya doang, nggak ada yang lagi. Anjir. Kelebihannya cuma satu. Apa ini? Nggak punya kekurangan. Iya. Aduh, geli gue. Tapi sih jujur, tadi saya tuh nggak kadang-kadang gini, saya juga sering asesmen wawancara dan lain sebagainya ya gitu ya. Cuman tadi jujur sih, saya nggak ngeliat kontennya sih. Saya ngeliatin bukan kepala aja udah. Gue ngeliatin gak manis banget ini cewek nama dia begitu kan. Saya aja senior gitu kan. Gitu aja tadi. Jadi secara overall sebenarnya kalau dari gue sih apa ya, bener tadi gitu loh. Gue nggak ngeliat kontennya, gue ngeliatin orangnya tadi gitu. Jadi tadi gesternya tuh kebanyakan mengurang apa ya, bahasa apa tadi ya, nggak biasa atau apa lah gitu. Tadi gue perhatiin banyak mengulang kata itulah gitu kan. Gitu. Terus yang kedua agak sedikit nervous ya, padahal biasanya Farah itu orangnya pede ya, tapi tumben hari ini kayak nervous gitu, entah dia nggak proper bahannya, entah dia nggak prepare, jadi kayak kurang maksimal juga sih. Itu yang pandangan yang gue lihat sih gitu. Apa tuh kan malah gue dibully nih, tes urin dulu lah, apa coba nih, itu aja sih. Tuh kan tuh kalau Kak Farah senyum aja gue lemes tuh, kayak Mas Syanda lo Kak Farah lo, sumpah. Jadi cukup, nanti yang ada gue keramas lagi. Cukup. Ya. Waktu aman kok 13 menit ya, jadi aman lah. Terus ya udah itu aja, timer doang. Berapa menit? 15 menit? Angkanya bagus sih, 13.00 pas banget ya. 13. Oh, lumayan panjang berarti. Lumayan lah. Ya kan beberapa menit aja gitu kan, jadi aman lah. Kayak itu aja sih, Pak. Ya, jadi kalau gua hitung tadi, entah gua salah hitung atau gimana ya, karena banyak banget sih kayaknya. Itu AM itu gua hitung bener ya, Tos ya? Ya. AM itu gua hitung ya. Ya Sekitar 83 sih. Kalau gua Iya bener aja 83. Gua nggak salah hitung ya, tapi 83 anjir. Ngantuk lu jangan kita gitu sih 83. Pecah rekor Iya, gue. mungkin lu karena menikmati penampilan Mbak Farah kan jadi nggak fokus kan. Kalau gue kan sesuai dengan tugas gue gitu. Gue sampai kayaknya ini kerja banget nih counter nih hari ini gini gitu. Tapi nggak apa-apa, presentasinya bagus Mbak. Mungkin itu kan refleks ya.
bisa jadi kan memang apa personality orang beda tuh, itu kayak cara menghilangkan nervous atau apa gitu. Jadinya ya segitu kalau yang gue hitung, Mbak. Sorry nih kalau banyakan ya. Kalau gitu kita berikan ini ya, kita berikan label juara saat ini ke Mbak Farah. Ah, paling banyak. Kalau Mbak Farah menilai diri sendiri itu masuk yang ke lebih dominan menilai dengan intuisinya atau dengan ini, dengan dengan checklist atau hasil tesnya? Kalau dulu sih lebih banyak intuisi ya, karena kebetulan di perusahaan yang dikerja kemarin itu nggak semuanya di tes psikologi gitu, karena based on requestnya klien aja, mungkin mahal ya bayar lagi gitu, jadi ya mau nggak mau based on ini aja, intuisi gitu. Ini kita kan anak elektro ya, artinya kita memang bukan belajar disiplin ilmu psikologi yang bertahun-tahun kayak anak psikologi. Mbak Farah, yang tadi materi ini, yang bias itu yang dari kontras efek sampai racial gender itu berarti otodidak ya mempelajari itu tuh? Atau... Iya, otodidak. Jadi kan kebetulan karena memang udah terlanjur kecemplung di HR, jadi rekrutmen itu kan part of HR ya gitu. Ya. Jadi memang ada gede banget gitu HR. Nah, karena aku pengen belajar perubahan, nggak cuma bagian rekrutmen doang, jadi sempet ngambil ini nih, belajar sendiri, abis itu ngambil sertifikat gitu-gitu. Nah, itu dari situ sih sebenarnya. Gitu. Jadi best practice-nya gimana sih gitu. Kalau S2-nya Mbak Farah itu apa? Psikologi atau manajemen atau elektro? MP, manajemen telco. Oh, bukan psikologi. Random banget ya. Ya. Random. Makasih ya Mbak Farah ya. sudah Oke. sudah jadi pembicara yang pertama di hari ini.